Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqal azim. Ibadallah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibadallah, dalam kehidupan hari-hari ini yang menuntut percepatan, perubahan di segala bidang, apalagi dalam situasi yang dalam tanda kutip dunia tidak baik-baik saja hari-hari ini. Marilah kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan keyakinan kita, ketergantungan kita, keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan keyakinan kita tentang kemuliaan Islam. Kita tingkatkan kepatuhan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimakumullah. Akhlak sebagai core value Islami sesungguhnya bukan hal yang baru dalam kehidupan kaum muslimin. Karena antara akidah akhlak adalah satu kesatuan. Antara syariah dan akhlak, ibadah dan akhlak adalah satu kesatuan. Orang yang betapapun ibadahnya bagus, tapi kalau akhlaknya buruk. Nabi pernah mendapatkan cerita tentang seorang wanita yang diceritakan di hadapan Nabi. Betapa hebatnya wanita itu, sholatnya, puasa dan sebagainya. Cuman satu saja kekurangannya. Tetangganya nggak nyaman dengan keberadaannya karena mulutnya. Maka dia berkomentar, hiya min ahli nar. Dia adalah di antara penghuni neraka. Sepertinya sholatnya, puasanya tidak bisa menolongnya dari api neraka karena keburukan perilaku dalam hubungan muamalah kepada sesama. Tapi di cerita yang lain, ada orang yang begitu banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai nyaris antara neraka dengan dunia tinggal sejengkal. Tapi kemudian ada kebaikan pada orang itu ketika melihat ada seekor anjing yang kehausan. Dia berhasil masuk ke dalam sumur untuk minum karena terik siang itu. Tapi anjing yang ditemunya di luar sumur itu hanya bisa mengais-ais debu, menunjukkan kehausan. Maka orang yang tadinya dikenal sebagai ahli maksiat Bani Israel itu pun kemudian tersentuh hatinya. Ia kembali ke sumur
Dengan sepatu terompah yang dia pakai, dia gunakan mengambil air dari sumur itu. Dengan digigit pakai giginya, dia angkat air itu untuk dibawa ke permukaan, diberikan minum kepada anjing. Karena kebaikan akhlak orang ini kepada salah satu makhluk Allah yang sering dianggap hina nista oleh sebagian orang, Allah ampuni kesalahan orang itu. Ibadallah, akhlak mulia adalah aksiomatik orang beriman. Betapa tidak? Bukankah kalimat tauhid pintu masuk kita menjadi muslim? Kalimat la ilaha illallah adalah juga disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang indah. Kalimat thayyibah yang kalau dalam salah satu ayat Al-Quran, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah buat perumpamaan? Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang indah. Pohon yang indah yang diterangkan di ayat itu, akarnya menghujam kuat ke tanah, dahannya menjulang tinggi ke langit, berbuah sepanjang waktu atas izin Tuhannya. Makanya menjadi keanehan sesungguhnya kalau ada orang yang sudah menyatakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tapi tidak melahirkan, memproduksi thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, yang paling banyak kita temui keterikatan antara alladzina amanu adalah wa amilus sholihat. Ketika kita membaca ketemu ayat alladzina amanu, maka biasanya belakangnya adalah wa amilus sholihat, yang memberikan pesan paling gampang bahwa kelanjutan orang setelah beriman itu hanya satu, adalah amal soleh. Berbuat soleh. Soleh dalam makna yang lebih luas, bukan hanya menjalankan ibadah, tapi kata soleh arti adalah baik, relevan, sesuai dengan ruang dan waktu. Maka ibadah Allah rahimakumullah, kalau di Telkom setidaknya ada 5 standar akhlak yang perlu kita jaga. Karena dalam muamalah kita di dunia komunikasi, dunia teknologi sekarang ini, kita tidak hanya bergaul dengan sama manusia, tapi kita juga bergaul dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Maka yang pertama, yang paling mendasar, akhlak dasar orang Telkom itu adalah amanah. Ini sesungguhnya ada akhlak dasar siapapun. Dia adalah akhlak Nabi alaihissalatu wassalam, bukan Nabi Muhammad. Bahkan para Nabi disebut ini Rasulun Amin, Rasul yang dipercaya. Dan bahkan dalam sejarah yang kita hafal semuanya, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin jauh sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Amanah, bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Inilah yang buat hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Kita bisa dari lahir sampai tumbuh dewasa karena kita punya orang tua yang amanah, bertanggung jawab dengan kelahiran kita, bertanggung jawab dengan pendidikan kita, bertanggung jawab dengan pertumbuhan kita. Bayangkan apa jadinya kalau orang tua kita dulu bukan orang yang amanah, orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Saya yakin bukan di sini tempatnya, mungkin sudah di alam lain. Kita bisa sukses sekolah karena kita punya guru, teman-teman yang amanah. Apa jadinya kalau seandainya para guru kita bukan orang yang amanah? Kita bisa bekerja keluar rumah dengan nyaman dan tenang,
Karena kita meninggalkan istri di rumah yang juga wanita amanah. Saya yakin kita tidak akan tenang bekerja di luar rumah kalau yang di rumah bukan wanita yang amanah. Maka ibadah Allah, bertanggung jawab bisa dipercaya. Amanah ini adalah akhlak dasar dimanapun kita berada. Maka Allah menyuruh kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tanpa amanah, kehidupan sudah hancur, berantakan tidak karuan. Rumah tangga jadi berantakan karena ada pihak yang tidak amanah. Hubungan orang tua dan anak bisa terganggu kalau ada yang tidak amanah. Ibadah Allah, maka alangkah bahagianya ketika bangsa itu diisi oleh para pemimpin yang amanah. Alangkah bahagianya masyarakat ketika dikelola oleh para pengelola yang amanah. Ibadah Allah, yang kedua yang ditekankan adalah karena kita hidup dengan dinamika zaman yang begitu cepat adalah memiliki kompetensi yang kompeten sesuai dengan tuntutan zaman di mana kita berada. Salah satu keunggulan Allah ceritakan tentang Talut adalah wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut untuk menghadapi keangkara murkaan Jalut. Punya kompetensi yang Allah tunjukkan adalah dia punya ilmu. Bastotan fil ilmi wal jism. Dan ini yang menjadi tuntutan kita, apalagi pada zaman yang berjalan dengan sangat cepat. Yang ketiga, yang juga sangat penting adalah karena kita makhluk sosial, maka akhlak dasar yang harus kita penuhi adalah bisa bekerja sama dengan siapapun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena kerjasama ini bukan dilihat dengan siapanya, tapi apa yang kita kerjasamakan. Al-Quran yang memberikan batas bahwa bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi pada objek yang dikerjakan, bukan dengan siapa orang itu bekerja. Dan inilah yang seringkali menjadi tamparan bagi sebagian kaum muslimin. Salah satu kalimat menarik yang saya dengar dari Anwar Ibrahim ketika memberikan pidato adalah satu fakta bahwa semakin kencang Islamnya, semakin banyak uang yang hilang. Na'udzubillah min dzalik. Masalah amanah. Kerjasama dengan siapapun. Wa ta'awunul birri wat taqwa. Ibadah Allah, kita tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan hidup kita dengan sendiri. Buktinya, kita perlu istri di rumah yang mengerjakan pekerjaan kita. Maka dimanapun, maka Allah menyuruh kita untuk ihsan, termasuk kepada wassahibi bil jambi wa bnis sabil. Berbuat baik kepada teman sejawat, kepada teman seperjalanan. Kemudian yang keempat adalah kesetiaan, al-wafa. Janji apapun yang sudah dibuat, Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepatilah janji kalian. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yang sangat ditekankan adalah karena kita hidup dalam dunia yang sangat cepat, kesiapan kita untuk terus tumbuh berkembang dalam kebaikan, beradaptasi, takayyuf dengan tuntutan zaman selama itu dalam kebaikan. Dan inilah salah satu keunggulan manusia. Allah berikan kemampuan untuk beradaptasi dengan dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Barakallahu wa lakum bima fi minal ati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.